Selain dari memahami kebohongan virus Dajjal ini, ada hal lain yang menurut saya lebih penting, yaitu tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Saya yakin saat ini karena banyaknya edukasi dari channel-channel yang menentang kebohongan yang diberitakan media mainstream, sudah semakin banyak orang yang sadar bahwa virus Dajjal ini sebenarnya hanyalah sandiwara belaka. Yang bukan sandiwara adalah apa yang akan terjadi setelahnya. Dan hal ini sangat erat kaitannya dengan salah satu orang terkaya di dunia, pemilik perusahaan Microsoft, Bill Gates. Si Kill Bill ini sudah sejak 10 tahun lalu mulai menyuarakan tentang depopulasi dunia melalui vaksinasi dan sistem kesehatan. Pada video berikut ini, Bill Gates sedang membicarakan tentang bagaimana efek CO2 terhadap pemanasan global. Ia kemudian menjelaskan bagaimana cara mengurangi CO2 ini. Video yang akan saya tayangkan ini diupload kurang lebih 9 tahun yang lalu. Link video aslinya terdapat di kolom deskripsi. And that constraint has to do with CO2. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, the exact amount of how you map from a certain increase in CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists in this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. And what do you think the right balance is between the trade-off of protecting people's lives and the economic hit? I mean, do you see a situation where the global economy could be virtually at a standstill for a year or even more? Well, it won't go to zero, but it will shrink. Global GDP is going to take, probably the biggest hit ever. Maybe the Depression was worse, or 1873, I don't know. But in my lifetime, this will be the greatest economic hit. But you don't have a choice. People act like you have a choice.
people don't feel like going to the stadium when they might get infected. You know, it's not the government who's saying, okay, just ignore this disease. And, you know, people are deeply affected by seeing these deaths, by knowing they could be part of the transmission chain. And, you know, old people, their parents, their grandparents could be affected by this. And so you don't get to say, ignore what's going on here. There will be the ability, particularly in rich countries, to open up if things are done well over the next few months. But for the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Sudah banyak laporan kematian serta akibat fatal dari percobaan vaksin milik Bill Gates ini di negara-negara seperti Afrika dan India. Linknya terdapat di kolom deskripsi. Pada tahun 2009, Gates Foundation mendanai eksperimen vaksin HPV yang dilakukan oleh GSK dan Merck. Eksperimen ini dilakukan kepada 23.000 wanita di pedalaman India. 1.200 dari wanita ini mengalami efek samping yang serius, seperti autoimun dan kemandulan, serta dilaporkan 7 orang meninggal. Kemudian pada tahun 2010, Gates Foundation mendanai kembali 3 eksperimen dari GSK atau GlaxoSmithKline untuk vaksin malaria, membunuh 151 anak bayi dan ribuan anak dengan efek samping seperti kejang-kejang dan kelumpuhan. Belum lagi penggunaan vaksin polio yang juga didanai oleh Bill Gates, yang justru menyebabkan peningkatan kasus polio di seluruh negara dengan jenis polio yang identikal dengan virus yang divaksinkan tersebut. Masih banyak kasus-kasus lain dari si Bill Gates ini yang sudah memakan korban jiwa. Ini mengapa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sangat mewanti-wanti agar Indonesia tidak menggunakan vaksin yang memiliki kaitan dengan si Bill Gates. Untuk menghadapi wabah corona di Indonesia, sebaiknya pemerintah tidak menggunakan vaksin yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang berkaitan dengan Bill Gates. Mengutip kata-kata dari Siti Fadila Supari yang kini masih menjalani masa tahanan di rutan Pondok Bambu. Kalau Bill Gates sudah siap dengan vaksin corona sekarang, kapan dia punya seed virusnya? Apa sebelum pandemi corona? Apalagi pada tahun 2015 dia telah mengumumkan akan ada pandemik besar di tahun 2020, kata wanita yang juga dokter spesialis jantung ini. Siti mengkhawatirkan pemasangan microchip dalam vaksin tersebut. Jika memang benar dipasangi microchip, dampak negatifnya tidak diketahui. Ia juga meragukan alasan kehadiran microchip itu hanya jadi tanda semata. Tidak ada bukti sama sekali. Kita wajib waspada karena Bill Gates mempunyai proyek ambisius, yaitu depopulasi demi mengatur populasi sedunia, tulis Siti. Perlu diingat juga, Siti Fadila Supari pada tahun 2005 juga melakukan usaha untuk menggalang dukungan negara-negara lain untuk menggugat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Siti melawan dengan tidak mengirimkan spesimen virus yang diminta WHO. Dia tak terima penanganan wabah harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network atau GSIN karena tidak transparan dan beresiko dijadikan sebagai komoditas monopoli perdagangan vaksin. Artikel lengkap yang membahas tentang tulisan dari Siti Fadila Supari ini dapat ditemukan di kolom deskripsi.
Kemudian ditulis oleh CNBC Indonesia pada tanggal 16 April 2020. PT Bio Farma tengah dalam pengajuan untuk melanjutkan riset dan pengembangan tentang vaksin virus corona. Pengembangan ke tahap yang lebih lanjut ini dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga kesehatan yang didirikan oleh Bill Gates, yakni Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI. Siti mengingatkan bahwa Indonesia sebaiknya tidak menggunakan vaksin yang berkaitan dengan perusahaan farmasi yang berkaitan dengan si Kill Bill ini. Hal ini ditulis dari liputan6.com. Linknya terdapat di kolom deskripsi. Sekarang kita kembali lagi ke permasalahan chip yang kemungkinan bisa dimasukkan melalui vaksin. Hal ini terkait dengan yang dinamakan dengan agenda ID 2020. ID 2020 ini merupakan proyek yang ditujukan untuk digital identification untuk seluruh populasi dunia. Hal ini akan saya bahas lebih lanjut pada video selanjutnya.